Halo semua, balik lagi bersama saya Agus. Di sini saya akan mensimulasikan tentang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan DNS3 dan VirtualBox. Tapi di sini bedanya di sini saya menggunakan yang namanya USBF yang berfungsi untuk membagikan route atau jalan secara otomatis. Jadi bedanya cuma di situ saja, dan nanti juga ada yang namanya pemotongan jalan atau crossover. Nah, nanti saya akan mensimulasikannya sama menggunakan DNS dan VirtualBox. Settingnya juga masih sama. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya, klik mulai kayak sebelumnya. Nah, di sesi 1 setting IP-nya Winbox, masuk ke Winbox, terus masuk ke titik 3, terus pilih MAC address-nya, terus connect. Nah, di sini kita membuat IP address seperti sebelumnya sama ya, praktek sebelumnya ya, yang routing static. Kemudian kita mengatur yang namanya routes ya, tapi di sini routes-nya itu kita hapus dulu, yang routes dulu kita hapus. Kemudian di routing, kemudian di OSPF itu kita isi, di bagian network kita isi IP yang terdapat pada routernya. Contoh ini, seperti contoh saya sudah buat 12.12.12.0/24. areanya backbone ya, pilih backbone ini, nanti isi sesuai IP yang terdapat pada routernya. Nah, ini kenapa kok 192.168.1.0/25, karena penggabungan dari PC 1 dan PC 2 jadi /25. Sama backbone play bikin satu saja karena sudah digabung. Nah, selanjutnya ke PC 3 sama, PC 3 juga sama, atur Winbox juga sama, IP address-nya juga masih sama ya, IP address itu masih sama. Kemudian routingnya juga sama di USBF. Nah, di network tambahkan IP yang terdapat pada router 2. Nah, setelah selesai buat ini, kita bisa lihat di routers. Nah, ini sudah dibuat secara DAO, yaitu secara dinamik ya. Nah, setelah selesai kita bikin di web server. Selanjutnya web server sama di Winbox, address sama ada 3. Kemudian di routing, di SPF juga sama, di network. Nah, di sini kita tambahkan saja sesuai IP yang ada. Kemudian nanti akan dibikin secara otomatis oleh sistemnya. Nah, contohnya ini DAU ada 4 ini dibuat secara otomatis oleh sistemnya. Nah, selanjutnya itu sama SAM ya, pakai SAM. HAM ini seperti sebelumnya juga, itu di drag and drop dulu. Caranya yaitu kita masuk ke file ini, cari yang HAM-bin yang sudah download, tinggal di drag and drop di my document. Di sini tinggal di drag and drop ya, kayak saya sudah saja drag and drop ya, tinggal di drag kayak gini, tarik aja, gitu aja. Nah, selanjutnya setelah selesai ngatur HAM-nya,
Setelah selesai, seperti biasa, ke My Document, di namanya ini komputer, My Komputer. Di My Komputer, di RAM, di HDDoc. Nah, di ini index, ini sama seperti sebelumnya, edit. Nah, ini HTML, badinya ini H1, H2, badi ini saya makan saja. Ini namanya isi sesuai nama kalian. Setelah selesai, save aja. Kayak save biasa, Ctrl save. Kemudian di ini tuh aslinya kan index HTML, index PHP. Ini ganti aja atau hapus aja, nggak apa-apa. Ini. Nanti di bawah nanti akan ada index PHP, itu nanti hapus aja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah selesai bikin itu, sebenarnya pasti kita coba dulu ya. Kita coba di web, kita coba di Firefox, kita coba. Pertama, localhost index HTML. Nah, bisa. Selanjutnya kita coba di PC 1 lah, PC 1 dulu. Kita coba. Ini caranya itu IP-nya ya, 43.43.1 index HTML, atau mau sini aja 43.21 aja. Karena apa? Karena belum setting DNS-nya ya. Kita bisa memanggil si IP-nya saja karena belum setting DNS di web servernya. Nah, ini bisa. Selamat datang. Nah, pastikan semua pasti ini bisa ya. Bisa tuh bisa, semua bisa. Asal tidak terhubung routersnya. Kemudian setelah selesai, kita bikin yang namanya DNS. Sama seperti sebelumnya, DNS di DNS server. Di server ini nggak usah, berarti ini allow aja, terus static. Nah, di sini tinggal plus. Nah, ini nama terserah mau apa, saya pakai server.com. Addressnya kasih address si web server, isi web servernya, yaitu saya pakai 43.43.1. Nah, nanti tinggal oke gitu. Saya dapat di sini ini. Nah, setelah selesai, masukkan DNS-nya ini, DNS ke PC-nya, PC web server. Kita coba properties, total dari binary web server. Nah, DNS server ini yang terhubung sama si router 3. Nah, berhubung kan PC web server kan jalurnya terhubung itu di port 43.43.3 ya. Videonya kan itu. Kita oke. Nah, kita coba di Firefox apakah bisa. Kita coba jar.com index HTML. Nah, bisa. Ini bisa, sudah bisa. Nah, selanjutnya kita setting DNS-nya si PC 1. DNS-nya di ini ya, di apa namanya PC ya ini. Properties, saya sudah setting. Ini 13.13.13.3 ya. Oke. Karena PC 1 kan, router 1 kan itu mengarah ke router 3 itu
portnya itu yang terhubung itu kan 13 jadi pakai itu DNS nya. Kita coba. jarcom.com. Nah, ini bisa juga aman berarti ya. Selanjutnya PC 3, PC 2 nggak usah, pada sama aja cara settingnya, bisa dipraktekkan juga. PC 3 juga sama seperti sebelumnya. Address itu kayak biasanya lah ya, saya sudah setting di praktikum sebelumnya, bisa dilihat ya. Kita setting networknya. Nah, ini sama, cuma di sini beda. DNS-nya itu kan port yang berhubung ke PC 3 kan 23.3 ya, harus pakai ini. Dari router 2 ke router 3 itu yang port yang terhubung ke router 3 kan 23.3. Nanti pakai DNS-nya dipakai ini. Tinggal oke. Kita cek apakah sudah benar settingannya. Nah, sudah berhasil ya. Jadi kan semuanya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu sama seperti sebelumnya itu itu ya, berarti SP ya. Cuma di sini saya sama nggak ada kabel LAN, jadi ya saya menggunakan itu, tapi tetap nggak bisa. Jadi ya seperti sebelumnya saja, kita skip saja karena nggak bisa ya. Cara pembeliannya sama sebelumnya, pakai TCP client, terus pilih internet yang nyambung ke internet itu portnya mana, pilih, nanti tinggal di NAT, nah bakal ke share ya. Oke, lanjut aja ke praktikum terakhir, yaitu kita crossover ya. Ini failover, yaitu kita setting dim routingnya supaya bisa mati ketika kabelnya putus. Jadi kita putus kabelnya nanti, tapi kita setting dulu di routingnya ini ya, kita copy aja. Nanti saya kasih di kolom komentar di bagian new terminal. Nah, di sini itu tinggal di kupas saja, di paste ini interface internet. Nah, tinggal di enter, selesai. Ini kasih ke semuanya ya, atau ke router 1 atau 3 atau ke semuanya lah, ke semuanya. Router 1, 2 atau 3 dari PC 3 kita kasih juga. Connect di terminal sini, C3 paste, kemudian di PC 1 di router 1 juga, router 1 berarti PC 1 ya. Connect. Nah, di sini terminal juga, paste juga, enter. Nah, setelah selesai, kita coba putus ya, tapi kita lihat dulu di web server. Nah, kita sambil lihat di putusnya di sini. Ini kan masih itu ya, apakah kalau diputus hilang. Kalau biasanya kalau belum setting belum setting terminalnya itu kan nanti akan hilang, tapi kita coba putus. Nah, kita putus ya. Ini di sini router 1 dan router 3 kita putus. Delete. Nah, ini sudah putus. Kita lihat apakah masih nyambung. Lah, ini masih nyambung. Biasanya itu tinggal 3 ini saja, 1, 2, 3 ini bisa, biasanya tinggal ini saja. Berhubung sudah setting di new terminal, jadi masih tetap ya, ininya masih bisa tersambung.
tapi nanti si router 1 PC 2 ini lewatnya ini dari sini seret ke router 2 dulu, baru ke router 3, baru ke server kalau menuju ke server. Nah, nggak percaya apa, kita putihkan saja, kita pinnya ya PC1, kita tracet saja, tracet tulisannya itu TRA tracet RT jarcom.com, berarti kan kalau ngepinnya tracetnya kan ke web server ya. Kita coba, kita tunggu, yang bisa lumayan lama biasanya. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini kan dari 19268 kan PC1 kan, itu alamatnya PC1 62/62 kan, yaitu portnya. Portnya kan 62 ya sih, apa itu PC1. Nah, dan lewatnya 12 dulu, lewat router 2 dulu, baru nanti ketiga ini menuju ke ke router 3 kalau nggak salah. Nah ya, router 3 kan port yang di sini ya, yang di sini 3. Nah, yang terakhir ini nanti akan menuju si jarcom.com, apa itu DNS-nya sih, itu berarti kan 4343. Berarti bisa disimpulkan kalau ini berhasil ya, trace complete. Udah, segitu saja dari saya. Sekian, see you next time, bye bye.